Salam pemirsa, kita bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat, dan kita masih fokus mengenai Roh Kudus. Dan kali ini kita akan coba mempelajari hubungan Roh Kudus dengan jemaat. Dan di studio para narasumber, Pak Kaunang. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, haleluya para pemirsa. Puji Tuhan, Pak. Terima kasih. Dan di samping kanan saya ada Pak Tobing. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Baik pemirsa, sebelum kita mulai diskusi kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Tobing. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bila mana kami menyampaikan firman Tuhan, peran Roh Kudus di dalam jemaat, agar kami boleh mengerti sesungguhnya apa yang akan kami pelajari dalam pelajaran satu minggu ini Tuhan. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa, kita akan coba pelajari mengenai Roh Kudus dan jemaat. Gimana tugas dan kita lihat peran dari Roh Kudus di dalam jemaat dan bagaimana hubungannya satu dengan yang lain. Untuk itu kita akan minta Pak Kaunang untuk memberikan gambaran di awal ini kepada kita. Silakan Pak. Sangat menarik Pak, kata jemaat ini Pak. Ya. Kalau kita lihat dalam buku Wahyu, ada sekian jemaat, dan tentunya kata jemaat ini memiliki karakteristik. Ya, ada yang terkenal adalah suam-suam kuku. Ya. Mengapa mereka suam-suam kuku? Karena pribadi-pribadi yang ada di dalam jemaat itu adalah pribadi-pribadi yang menonjolkan diri, merasa hebat, sehingga jemaat itu bobrok secara rohani. Nah, yang kita pelajari di dalam pendalaman ini adalah keberadaan jemaat Kristus didasarkan, dicirikan dengan jemaat yang penuh dengan Roh Kudus. Sehingga pada saat dia menginjil, selalu mengutamakan Kristus. Power, kuasa Roh Kudus, sehingga itulah yang disebut dengan Efesus 4 ayat 3-5. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Mengapa ayat ini penting Pak dihubungkan dengan jemaat? Karena apa? Bila mana masih terkotak-kotak, masih terpecah-pecah, maka tidak ada Roh Kudus. Nah, kalau tidak ada Roh Kudus, maka tidak ada satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Itu Pak, jelas. Jadi perlunya jemaat ini mempunyai Roh Kudus. Semuanya harus berdasarkan ke Roh Kudus, sehingga ada persatuan-kesatuan di dalam melakukan pekerjaan jemaat itu. Di dalam membangun jemaat itu harus ada Roh Kudus di dalam. Luar biasa. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Tobing bisa menggambarkan bagaimana peran Roh Kudus ini menyatukan kita di dalam Kristus. Silakan. Iya. Di dalam Efesus 1 ayat 22, 23, Efesus 5 ayat 23 dikatakan kepala dari jemaat itu adalah Kristus. Ya, kepala dari jemaat itu adalah Kristus. Artinya, ya, ada berbagai macam cara Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus. Salah satunya melalui dibentuknya jemaat. Ya, ada individu-individu yang dituntun oleh Roh berkumpul menjadi satu komunitas, itulah jemaat. Kita dipersatukan, ya, dipersatukan menjadi satu jemaat. Dan bagaimana cara kita dipersatukan kepada Kristus? Dikatakan tadi karena Kristus itu kepala dari jemaat itu. Itulah cara. Jadi salah satu cara Roh Kudus supaya kita terkoneksi terus kepada Kristus, ya, kita berada di dalam satu jemaat, ya. Melalui Roh Kudus, akhirnya kita punya jalan masuk kepada Allah, akses kepada Allah. Dan Kristus kalau di dalam di 1 Petrus 2 ayat 6 dan 7 diumpamakan Kristus itu sebagai batu penjuru dasar dari keselamatan kita. Jadi ini Allah Bapa, tujuan kita ke Allah Bapa, Roh Kudus yang menuntun, yang memberi jalan masuk kepada
Allah Bapa, tapi dasarnya adalah Yesus. Jadi, tadi kembali lagi ke statement di awal, ya, individu-individu yang mau dipergunakan oleh Roh Kudus ini menuntun kepada satu komunitas tertentu, ya, yang memiliki iman yang sama, menjadi jemaat. Lalu bagaimanakah jemaat ini menjadi berkat? Satu syaratnya, hanya ketika kita mengalami keselamatan melalui iman di dalam Yesus. Kita melihat peran Trinitas nanti ya. Kita mau, ya, dikatakan kita mengalami keselamatan melalui iman di dalam Yesus, dijama oleh kasih Allah, maka disitulah ada persekutuan Roh Kudus. Ya, jadi bagaimana ketiga oknum kawan ini berperan sempurna, ya, mendudukkan kita di dalam jemaat sehingga kita terkoneksi terus dengan Kristus. Artinya apa? Kalau kita sebagai anggota jemaat, ya, pikiran kita, arah pekerjaan kita, arah pelayanan kita, semua harus mengarah kepada Kristus. Bila mana ada anggota jemaat yang tidak, pada waktu melakukan pelayanan itu, yang tidak mengarah kepada Kristus, berarti sesungguhnya dia bukanlah bagian dari jemaat itu. Karena jemaat itu harus terkoneksi terus dengan kepala dari jemaat ini, yaitu Kristus. Jadi kalau begitu pemikirannya, dasarnya, tidak heran walaupun anggota jemaat itu dari background yang berbeda-beda, pengetahuan yang berbeda, dapat menjadi satu karena di sana ada Roh Kudus. Luar biasa. Itu hebatnya, makanya ada kesatuan di sana. Karena Roh Kudus yang bekerja membawa mereka dari background yang berbeda, dari tingkat kehidupan yang berbeda, menjadi satu di dalam jemaat. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter, maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama, bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain, dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Sebetulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian
bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Kemudian bagaimana kita bisa bersatu secara universal di dalam jemaat itu? Mungkin Pak Kaunang bisa memberikan gambaran. Model yang jelas di sini adalah dua hal. Dikuburkan bersama Yesus dan dibangkitkan bersama Yesus. Itulah baptisan atau baptisan. Nah, jadi ini syarat utama, Roh Kudus ada di dalam jemaat itu karena mengikuti model Yesus melalui proses baptisan. Kita lihat rekomendasi di dalam DSDA Bible Commentary jilid 6 halaman 1074. Baptisan adalah sebuah penolakan yang paling sungguh-sungguh terhadap dunia. Yang kedua, diri yang menyatakan mati atas kehidupan berdosa. Air menutupi calon baptisan dan di hadapan segenap alam semesta janji diikrarkan. Poin keempat, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, manusia dibaringkan dalam kuburan air, dikuburkan bersama Kristus di dalam baptisan, dan dibangkitkan dari kuburan air untuk menghidupkan sebuah kehidupan baru yang setia kepada Allah. Kalaupun jemaat tidak memiliki karakteristik ini, maka sia-sialah jemaat ini dan tidak ada Roh Kudus. Jadi memang baptisan ini menjadi suatu hal yang penting, karena menjadi suatu pengumuman, menjadi suatu bergabung dengan jemaat yang didasarkan oleh Roh Kudus. Karena baptisan itu memang dibaptiskan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Luar biasa. Ini menjadi suatu deklarasi bahwa menjadi satu komunitas seperti Pak Tobing bilang. Luar biasa. Mungkin Pak Tobing bisa menunjukkan kesatuan jemaat itu yang dihubungkan dengan firman Allah. Silakan. Jika tadi seseorang sudah dibaptiskan, dia mengumumkan ke orang banyak, ya. Sekarang maka dia berkumpul dengan komunitas yang lain menjadi satu jemaat. Dan jemaat itu perlu bersatu, ya kan? Perlu bersatu. Bagaimana cara supaya mereka, apa pegangan? Kan itu ya. Apa pegangan kita supaya kita bersatu? Kita misalnya kita bertiga, katakan kita sama-sama datang ke satu komunitas tertentu. Harus ada yang kita jadikan pegangan, sehingga kita berada di satu visi misi yang sama. Jika kita bukan di satu visi yang sama, tidak di misi yang sama, mana mungkin kita akan berada di situ sama-sama. Nah, jelas di dalam pelajaran kita mengatakan kembali lagi bahwa ya rahasia kalau jemaat mau bersatu, firman Allah. Ini firman Allah. Bagaimana dikisahkan kepada kita ya pada waktu di zaman rasul-rasul, orang Berea itu yang selalu menyediakan waktu membaca Alkitab, firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Jadi kalau kita baca tuntas satu di hari ini pelajaran ini, rahasia persatuan jemaat bila mana semua anggota jemaatnya cinta akan firman Tuhan, rajin menyelidiki. Karena apa? Kan tadi dikatakan kepala dari jemaat itu kan Kristus. Dari mana kita kenal Kristus? Ini. Kalau kita mau kenal Kristus di sini semua ceritanya kan. Nah, jadi kalau kita tidak katakan kalau ini kita kesampingkan, lalu masing-masing punya buku sendiri,
Kekacauan. Kacau, karena kita masing-masing punya idola di buku itu. Tapi pada saat ini yang kita jadikan pegangan, idolanya hanya satu di sini, Yesus, maka kita akan bersatu. Jadi firman Allah kembali menjadi dasar, apalagi firman Allah ini dibuat atas inspirasi Roh Allah. Amin. Itu. Luar biasa. Jadi kalau satu kalimat menyimpulkan di pelajaran ini, kalau mau bersatu, jadikan firman Tuhan landasan. Luar biasa. Terima kasih. Mungkin kita juga lebih jauh lagi, Pak. Pak Kaunang tadi, Pak Tobing bilang bahwa firman Allah itu menjadi salah satu landasan bagi jemaat itu. Mungkin kita perlu juga menyadari bahwa di sana ada iman dan doktrin. Silakan Pak Kaunang. Jadi memang poin-poin ini untuk zaman saat ini paling berbahaya jika tidak didasarkan kepada firman Allah. Ya, saya hidup dekat laut. Saya lihat kalau orang yang membawa perahu biasanya satu yang mengendalikan kemudi, Pak. Ya. Tapi ada ilustrasi mengatakan yang sana bisa kemudi, sini bisa kemudi. Jadi perahu itu tidak jalan, tetapi berdiam di tempat. Masalah di sini jelas bahwa di dalam buku Or High Calling halaman 171, kita memiliki satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Nah, di sini masalah doktrin ini adalah patron. Ya, ada satu gereja yang menguasai 28 doktrin. Artinya bahwa kita harus menghormati orang-orang yang dipilih berdasarkan kehendak Allah, dan mereka lah yang memusatkan pikiran untuk apa? Menggali, menganalisa, dan membuat tulisan-tulisan berdasarkan apa? Pena inspirasi. Kadang-kadang kita hanya talenta membaca, kita mencoba menggurui orang yang sudah sekian tahun fokus untuk melakukan research and development, penyelidikan. Nah, kita harus mengakui bahwa orang-orang yang sudah membuat fondasi teologi dan doktrin yang benar, otomatis mereka diilhamkan oleh ilham Allah. Nah, jadi tidak perlu lagi kita intervensi bahwa kenapa doktrin ini, tidak boleh lagi. Kita harus menghormati orang-orang itu, dan orang-orang itu dibawa dari doktrin yang mereka lakukan. Ya, doktrin hari Sabat, doktrin makanan, doktrin Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Anak, iman dan doktrin-doktrin pertarakan. Kita harus hormati untuk zaman saat ini, karena mereka telah melakukan penelitian dengan rendah hati dan mengandalkan kuasa Roh Kudus atau ilham pena inspirasi. Jadi di dalam jemaat itu juga harus mempunyai satu iman dan doktrin sehingga menjadi suatu persatuan di jemaat itu. Sedikit tambah. Jadi perlukah doktrin? Nah, kan itu pertanyaan. Nggak perlu lah, yang penting kasih. Nah, bagaimana kita tahu kita kasih? Kan ada rambu-rambu. Doktrin ini kan juga rambu. Supaya kita tahu, supaya kita pada waktu mengasihi Allah itu bukan mengasihi orang yang gegabah. Yang penting kasih, yang penting kasih. Tapi Allah jelas memberikan patron-patron tadi dari bahasa Pak Darwis, patron-patron sebagai penuntun untuk Allah itu begini, Allah itu begini, sikap hidup kita harus begini, cara bertutur kata kita, cara kita bergaul dengan orang lain juga harus begini, cara kita hidup sebagai anggota jemaat juga harus begini. Tetapi jika doktrin itu dibuat, misalnya ada seseorang mengajarkan doktrin lalu untuk membawa perpecahan, itu bukan doktrin yang diinspirasi oleh Roh Allah. Jadi ada dua kondisi dikatakan, ajakan kepada doktrin tanpa roh, ya itu berbahaya, dan sebaliknya ajakan kepada roh tanpa firman Allah itu juga akan menyesatkan. Jadi firman Allah adalah doktrin, dan roh nggak bisa dipisahkan, ya nggak bisa dipisahkan. Tetapi ya kita hidup bukan karena doktrin itu. Doktrin itu untuk membatasi perilaku kita. Itu. Terima kasih Pak. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain
sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Sebetulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan-Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan-Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Jadi ini kelihatannya Pak Tobing, pentingnya Roh Kudus ini ada di dalam dan bisa menyatukan jemaat. Tetapi ada juga satu misi yang harus kita lakukan berdasarkan Roh Kudus ini. Silakan. Iya, jadi sama seperti pesan Allah, pesan Yesus pada waktu dia sebelum naik ke surga. Pesannya kita kan harus mengadakan misi penyelamatan. Ya, artinya kita harus terlibat aktif di dalam misi dan pelayanan itu. Lalu bagaimana jemaat bisa terlibat aktif dalam misi dan pelayanan jika bukan Roh Kudus yang mengendalikan? Ya kan, maka bila mana bukan Roh Kudus yang mengendalikan, masing-masing punya tujuan sendiri, masing-masing punya agenda sendiri, cara sendiri. Lalu akhirnya kita sudah sulit lagi membedakan yang mana pelayanan, yang mana untuk kepentingan diri kita sudah sulit membedakan. Ada satu kalimat yang bagus mengatakan gini, tetapi Allah dapat melakukan hal yang lebih besar lagi ketika kita semua sudah mengabdikan kehidupan kita dan kekuatan kita, talenta-talenta kita dan sumber daya kita kepadanya. Jadi talenta yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, kehidupan yang kita miliki akan menjadi sesuatu yang besar jika kita abdikan itu kepada Allah melalui tuntunan Roh Kudus. Maka itu akan menjangkau orang-orang yang rindu mengenal kepada Tuhan. Saya kira sebenarnya
Itu juga yang dilakukan oleh rasul-rasul dulu di hari Pentakosta. Mereka tinggalkan semua kepentingan diri, kita bersama, ya mereka bersama saling berbagi, hidup dalam kasih, ya kan? Hidup dalam kasih, apapun yang mereka lakukan untuk keperluan orang banyak, mereka mau digunakan oleh Roh Kudus Tuhan. Mujizat terjadi, satu hari 3.000 orang dibaptiskan. Jadi itu hanya mungkin terjadi kalau diserahkan, diabdikan kepada Roh Kudus. Luar biasa. Ya, mungkin Pak Kaunan ingin menambahkan mengenai peran Roh Kudus dengan jemaat. Silakan Pak. Jadi jelas di sini di dalam buku Selected Messages buku 3 ada dihukumkan di situ adalah pusat pengaruh itu adalah setiap individu harus berjuang untuk menjadi pusat pengaruh. Dan sampai Allah bekerja bagi umatnya. Mereka tidak akan mengerti bahwa tunduk kepada Allah adalah satu-satunya tempat yang aman bagi setiap jiwa. Kasih karunia-Nya yang mengubahkan hati manusia akan menuntun kepada persatuan yang pernah dan belum disadari. Karena semua yang telah dicangkokkan kepada Kristus akan menjadi seirama satu dengan lainnya. Akhirnya, Roh Kudus akan menciptakan apa? Persatuan. Itu. Demikian pemirsa diskusi kita pendalaman Alkitab kita pada hari ini. Pentingnya kehadiran Roh Kudus di jemaat. Ya. Agar jemaat itu boleh bersatu. Amin. Dan bukan hanya bersatu, tetapi menyampaikan visi misi jemaat itu untuk menjangkau, untuk melayani orang lain. Sehingga pekabaran itu boleh sampai kepada semua orang. Kami berharap bahwa diskusi pendalaman Alkitab ini boleh membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang utama, mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain. Demikian pemirsa diskusi kita kali ini, kita akan tutup dengan doa dan kami minta Pak Kaunan memimpin dalam doa. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa, ya Yesus dan Roh Kudus, terima kasih karena Trinitas ini secara manusia kami tidak bisa memahami dan mendalami secara jauh. Tetapi puji Tuhan pada jam yang indah ini kami dapat merasakan adanya kuasa Roh Kudus dengan kami sementara membaca, dan dengan demikian kami bisa melihat referensi-referensi yang menguatkan kami bahwa Roh Kudus sanggup melakukan yang terbaik bagi kami sebagai manusia hasil ciptaan. Terima kasih Bapak, biar ada persatuan di jemaat-jemaat Tuhan dan pekabaran segera dikabarkan Tuhan segera datang. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.